Gara-gara Lara, Juan de Borg harus menghabiskan akhir pekan dengan wajah tegang dan memerah. Gadis itu bukan siapa-siapa baginya. Tapi, dengan percaya diri dan lancang tiba-tiba datang ke wismanya. Untuk mengatur hidupnya. Ini gila. Mungkin lebih tepat, jika dikatakan sinting. Juan memaki dalam hati. Apa dirinya terlalu tua untuk memahami apa yang terjadi pada anak muda sekarang? Well, kalau dibanding Lara yang masih berusia 21 tahun, ia memang sedikit lebih tua. Jarak 11 tahun memang agak jauh. Namun, siapa sangka gadis yang membuat kuda tunggangannya menjadi liar, dan kakinya terkilir itu adalah Lara Lembayung The Weish. Ia sama sekali tak habis pikir. Gadis itu sama sekali tidak kelihatan berdarah campuran. Kulitnya gelap, matanya kelam, garis wajahnya mirip Pocahontas. Versi jeleknya, umpat Juan. Rasanya tidak rela jika harus mengatakan gadis kurang ajar itu adalah gadis semenarik Pocahontas. Juan menyusuri lorong serba putih panjang yang di sampingnya ada pintu menuju ruang kerjanya. Di balik pintu itu adalah perpustakaan, sekaligus tempat ia mengatur seluruh bisnisnya. Ada jendela berukuran besar membentang di sisi kiri. Ruangan kerjanya dipenuhi rak, lemari, beberapa barang-barang antik dan berharga. Sofa besar dan panjang di tengah, meja kerja yang luas. Juga market besar rencana pembangunan resor di daerah ini. Juan menghampiri meja kerjanya. Ada laptop yang nyaris selalu menyala sepanjang hari. Jari-jari tangannya bergerak dengan lincah. Mengetikkan sesuatu. Untuk sekretarisnya, ia menuliskan pesan. Balasan dari permintaan meeting di hari Senin. Untuk Lara, Juan tersenyum culas. Terlalu mudah jika ia mau dengan seenaknya diatur gadis ingusan itu. Mentang-mentang gadis itu berdarah The Weish. Tiba-tiba, laptopnya berbunyi. Sebuah surel masuk ke kotak suratnya. Bukan dari sekretarisnya, karena ia tak ingin ada surel di akhir pekan. Tapi, dari seseorang yang tidak ada dalam daftar kontaknya. Yang terhormat Bapak Juan de Borg. Mungkin Anda kaget dengan email ini. Saya Lara Lembayung. Saya hanya ingin menyampaikan permohonan maaf, jika mengganggu akhir pekan Anda kemarin. Juga membuat kaki Anda terkilir. Semoga kaki Anda baik-baik saja sekarang. Saya harap, Anda mengerti dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Mengenai proposal pernikahan pengganti yang saya tawarkan. Saya tahu, saya tak secantik Bestari. Tapi, Anda bisa mempertimbangkan garis darah saya dan tekad saya menemui Anda. Salam. Lara Lembayung The Weish. Sejenak, Juan terpaku melihat surel kurang ajar itu. Namun, rasa humornya tiba-tiba bangkit. Ia tak mengerti jika gadis itu begitu nekat dan ngotot ingin menggantikan kakak perempuannya, Bestari. Yang konon, tak sudi menikah dengannya. Hal itu betul-betul menyalahi hukum alam yang dibuatnya. Tidak ada siapapun yang bisa menolaknya, apalagi mengatur hidupnya. Lalu, dengan sigap tanpa pikir panjang Juan mengetik sebuah surel balasan. Ia tersenyum aneh saat surel itu terkirim. Gadis itu harus tahu berurusan dengan siapa. Ia tertawa puas, membayangkan wajah Lara saat ini. Juan memandangi laptopnya dengan antusias. Merasa di atas angin. Ia tak sedang menunggu surel balasan dari Lara. Mungkin gadis itu sedang marah atau justru menangis. Membaca surel balasannya tadi. Ya, siapa yang tahu. Juan bangkit dari meja kerjanya. Berjalan dengan santai ke ruang tengah. Masih akhir pekan, ia bisa bersantai hingga besok. Sebelum gelombang pekerjaan datang menggerogoti hari-harinya yang sibuk. 2 hari sebelumnya. Aduh. Arimbi berteriak saat kakinya diinjak keras-keras oleh Woro. Ia melotot memandangi adiknya yang ceroboh itu. Gak sengaja. Maaf, bisik Woro sembari menggeser badannya menjauhi Arimbi yang masih melotot marah. Woro tersenyum konyol. Kapan lagi bisa menginjak kaki Arimbi tanpa harus kena jitak? Set. Berisik. Nanti mereka dengar. Lara memberi isyarat telunjuk di depan bibirnya. Saat itu, mereka bertiga sedang berjinjit di depan jendela mungil yang mengarah ke teras.
Mengintip Bestari yang sedang berbicara dengan pujaan hatinya, Roma Wijaya. Jarak jendela kecil dan teras cukup dekat, sehingga mereka bisa mendengar isakan Bestari dan memandangi wajah tampan Roma yang kini terasa makin keruh. Tak jauh dari dua orang yang duduk dengan formal dan berjarak itu, ada Mbok Darmi yang menguap terus. Tanda ingin tidur dan kelelahan tapi harus menjaga anak-anak majikannya. Itu aturan baku yang dibuat Nugraha Deweish, tidak ada acara berduaan dengan laki-laki asing. Saat Nugraha Deweish meninggal, semua aturan masih tetap dilestarikan. Dengan cara itulah anak-anak Deweish menjadi gadis-gadis bermartabat, berbeda jauh dengan gadis-gadis lain di kota tersebut. Kamu, mau tari? Dengan lelaki tua super kaya itu. Suara Roma terdengar patah-patah. Juan tak setua itu. Kamu suka dia. Bestari merengut, kamu ngerti kan kenapa mataku bisa sebengkak ini gara-gara harus menangis semalaman. Ucap Bestari pelan. Itu judul lagu, Non, celutuk Mbok Darmi masih dengan suara kantuknya. Apa? Bo, Audi, Non. Menangis semalam. Lagu pop melo saat Simbok ketemu sama Kang Parmin dulu, Mbok Darmi terdengar malu-malu. Bestari menghela napas. Makasih, infonya ya Mbok, ucapnya pendek dan sopan. Audi, istrinya Iko Uwais itu, Mbok. Roma malah ikutan nimbrung. Inggih, Ndoro. Jenengan kok tahu? Kan saya penggemar Iko, Mbok. Ya harus tahu. Bestari kemudian berdeham pelan. Membuat Roma tak enak hati, lalu meringis sembari menyebut kata maaf dengan pelan. Sementara, Simbok Darmi masih sibuk dengan lagu kenangannya dengan Kang Parmin. Woro cekikikan menyaksikan dialog aneh tersebut. Suaranya semakin berisik saat Arimbi juga terbatuk-batuk karena menahan tawa. Lara, berkacak pinggang dan mulai marah. Khawatir jika aksi mengintip ini diketahui Bestari. Dasar, adik-adik kecil tak tahu diri. Roma memutar pandangan. Kalau-kalau ada yang sedang mengawasi. Matanya menyapu setiap sudut rumah tua yang besar dan berhalaman luas itu. Jendela-jendela lebar bercat putih usang di sekeliling bangunan dua lantai. Tampak terbuka lebar tanpa teralis. Pintu-pintu raksasa nampak angkuh dan sepertinya tidak semua berfungsi. Pagar tembok setinggi 2 meter di sekeliling rumah membuat suasana semakin privat. Jauh dari jangkauan mata paparazi tetangga yang usil. Ada dua gerbang utama yang jaraknya sekitar 30 meter dari bangunan rumah. Menyisakan halaman yang luas, dengan taman kecil yang cukup menarik hati. Di sisi teras sebuah pohon trembesi berukuran besar memberi naungan. Jadi, aku pikir ini sudah takdir, keluh Bestari. Tangannya yang ramping menyangga dagunya dengan anggun. Kerudung dari bahan katun tampak pas membingkai wajah menawan Bestari sore itu. Kita harus berusaha, Tari, suara Roma terdengar parau. Di dalam hati, ia mengeluh kenapa harus mencintai gadis sesempurna Bestari. Kenapa tidak gadis-gadis biasa saja? Yang tidak ningrat, yang tidak ribet dengan ragam aturan agama dan adat istiadat. Bestari menutup mulutnya. Ia tak percaya Roma berkata seperti itu. Lagi pula, bukankah saat ini Roma masih melanjutkan studinya Fakultas Kedokteran? Kamu, belum lulus Rom, suara Bestari terdengar maklum. Aku tahu. Iya, karena itu nggak bisa. Ya, aku tahu. Pasti berujung di situ. Aku masih kuliah, dan belum lulus. Jangan lupa, kuliahmu beasiswa terikat. Tak boleh menikah sebelum selesai. Iya, Tari, jangan bikin hatiku kacau. Cuma ngingetin, sahut Bestari sendu. Roma menggaruk kepalanya yang tidak terasa gatal. Bro, Bestari memutar cepat pandangannya ke arah jendela kecil sialan tempat adik-adiknya biasa mengintip. Bibirnya berkerut menahan marah. Ia meneguk salivanya. Lalu mengambil napas dalam. Ia harus tenang. Harus. Tari, kamu yakin tidak ada yang melihat kita di sini, selain Mbok Darmi? Suara Roma terdengar penuh kecurigaan. Bestari tersenyum masam, sangat yakin, jawabnya bohong. Sebelum Roma mengamati jendela kecil dari ruang santai, Bestari segera bicara. Aku cuma diberi waktu setengah jam bertemu denganmu, Rom.
Utang Mama sangat banyak. Aku tidak bisa apa-apa, jika memang Mama memintaku menikah dengan Juan. Kamu ngerti kan, Rom? Roma tak berkata apa-apa. Wajahnya kembali muram. Keheningan mencekam di senja yang mulai gelap itu. Bibir Bestari mulai bergetar, dia mencoba tegar tak ingin menangis. Ya, Gusti. Cengeng sekali kalau dirinya menangis di depan Roma. Aku minta maaf kalau ini kabar buruk, Rom, tapi aku akan tetap mengingatmu sampai kapanpun, ucap Bestari tak tahan dengan matanya yang mulai basah. Gadis itu menutup mulutnya dengan ujung hijabnya, lalu berlari ke dalam rumah meninggalkan Roma yang hanya ternganga melihat gadis pujaannya bisa seemosional itu. Bok Darmi dengan wajah datar seperti biasanya malah berkata, "Doro Mas Roma, sudah mau maghrib apa mau salat di sini?" Roma salah tingkah, "Oh, Mbok. Matur nuwun, saya ke masjid Sajanggi. Salam untuk Bestari." Dengan muka ditekuk, Roma berjalan menjauhi teras. Wajahnya kusut, matanya panas, dan rasanya alam memusuhinya dengan keras. Enak sekali si tua bangka itu, hanya dengan berkata satu paragraf di depan ibunya Bestari, bisa mendapatkan gadis pujaannya dengan mudah. Sementara, dia yang berjuang bersimbah peluh dan air mata malah terjengkang gara-gara status kuliahnya adalah beasiswa. Dunia memang tidak adil, keluh Roma. Sementara di balik jendela kecil, sepasang mata Lara mengamati mereka dengan pilu. Punggung Roma yang tertekuk layu, wajah sembab Bestari, juga bayangan wajah mamanya yang berbinar dengan pinangan Juan de Boer. Seandainya ada yang bisa dilakukannya. Tapi, apa? Selintas pikiran konyol berkelebat di benak Lara. Gadis itu merengut, membayangkan apa yang harus dilakukannya besok. Ya, besok pagi. Volvo Reyot yang dikemudikan Lara mungkin bukanlah ide yang bagus untuk aksi superheroiknya ini. Tapi, ia harus naik apa ke Wisma de Boer? Kalau naik bis atau angkutan, kok rasanya terlalu menderita. Bok Darmi juga pasti mengeluh sepanjang perjalanan nanti. Sementara untuk membawa adik-adiknya adalah sesuatu yang mustahil. Jadi, Volvo Reyot berwarna merah tua ini adalah pilihan paling masuk akal. Untuk berkemudi ke Wisma de Boer, Lara membutuhkan waktu setidaknya 35 menit. Jika lalu lintas tidak padat, "Ma, aku pinjam Volvonya dulu ya," ucap Lara. Ayu Laksmita memandang anak keduanya ini penuh rasa ingin tahu, "Biasanya kamu suka ngebis. Mau kemana, Ra?" Lara membetulkan tempat duduknya. "Ada tugas wawancara dengan tokoh. Mememeha, aku memilih pebisnis, Ma. Jadi, aku mau ke Tretes," Lara dengan pelan berkata. Takut terdengar saudari-saudarinya yang lain. Saat itu mereka sedang menyiapkan sarapan. "Kenapa bukan orang sini saja? Bosan, Ma. Masa pebisnis bordir melulu?" Ayu Laksmita kembali memandangi Lara, "Kamu nggak menyembunyikan apa-apa kan dari Mama kan, Ra?" Dada Lara terasa berdesir, "Boten, Ma. Karena Mama sudah pusing dengan urusan Bestari, Ra." Lara meringis, mencoba mengerti. "Apa benar Pak Juan sudah meminang Mbak Tari, Ma?" Iya sudah. Secara pribadi beliau sudah berbicara dengan Mama dan Bude Nyai." Jantung Lara semakin berdegup kencang. Tanpa pikir panjang ia bergegas mencium tangan mamanya, lari melesat mencari Mbok Darmi untuk menemaninya menemui Juan de Boer.